Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Harjo Syandi, mahasiswa RPL Universitas Terbuka Bengkulu, Studi Ilmu Pemerintahan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas 3, yaitu tentang video singkat permasalahan pelayanan publik, khususnya di bidang kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan pasien BPJS, serta solusi inovatif yang saya tawarkan berdasarkan teori-teori dari pelayanan publik. Yang pertama, permasalahan yang sering kita jumpai pada pelayanan BPJS Kesehatan. Yang pertama yaitu tentang prosedur administrasi yang sering panjang dan membingungkan, kemudian pelayanannya lambat, antrian tidak tertata, dan yang paling disayangkan adalah masih adanya perbedaan perlakuan antara pasien BPJS dan pasien. Kemudian yang kedua, dasar teori pelayanan publik. Solusi yang saya tawarkan disusun berdasarkan 3 landasan teori. Yang pertama yaitu New Public Service. Teori ini menegaskan bahwa tujuan utama pelayanan publik adalah melayani warga, bukan sekedar menjalankan aturan organisasi. Prinsip serve not steer menuntut petugas lebih empatik dan memahami kebutuhan dari pasien kesehatan itu. Kemudian yaitu yang kedua, teori keadilan sosial. Teori ini menekankan prinsip kesetaraan dan keadilan distributif. Dalam konteks pelayanan kesehatan, seluruh pasien, termasuk peserta BPJS, harus mendapat perlakuan yang adil tanpa diskriminasi, terutama dalam kondisi darurat. Kemudian yang ketiga yaitu prinsip good governance, di mana pelayanan publik harus memenuhi unsur transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan responsif. Inovasi harus dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dipantau oleh masyarakat. Kemudian solusi yang kami tawarkan dalam pelayanan BPJS ini yaitu Sapa BPJS atau sistem pelayanan satu pintu dan respon cepat. Jadi untuk menjawab persoalan tersebut yang saya sampaikan tadi, saya menawarkan inovasi yang saya sebut dengan Sapa BPJS, yaitu sistem pelayanan satu pintu dan respon cepat. Inovasi ini berbasis pada pendekatan digital governance, pelayanan terpadu, serta peningkatan empati petugas. Tujuannya adalah agar pelayanan kesehatan menjadi lebih cepat, lebih transparan, dan lebih manusiawi. Penjelasan yang pertama yaitu tentang konsep dasar. Sapa BPJS mengintegrasikan seluruh proses pelayanan dari administrasi, verifikasi, rujukan, hingga pengaduan ke dalam satu pintu, baik melalui loket maupun aplikasi. Dengan sistem ini, pasien tidak perlu berpindah-pindah meja atau berulang kali mengisi data. Kemudian yang kedua, tujuan utama dari solusi ini yaitu mempercepat dan menyederhanakan layanan BPJS di rumah sakit dan di puskesmas. Kemudian menghilangkan diskriminasi pelayanan antara pasien BPJS dan pasien umum. Kemudian selanjutnya meningkatkan efisiensi kerja rumah sakit dan kepuasan dari masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu komponen utama dari inovasi ini, yaitu yang pertama sistem satu pintu. Semua proses administrasi BPJS dilakukan di satu loket atau satu aplikasi sistem atau satu aplikasi. Sistem ini mengacu pada konsep integrated service model, sehingga setiap pasien dilayani melalui satu alur yang jelas dan mudah dipahami. Kemudian yang kedua, prioritas pasien darurat. Pasien gawat darurat langsung ditangani tanpa menunggu kelengkapan administrasi. Ini sesuai dengan prinsip human centered service dan hak asasi kesehatan. Yang ketiga, petugas pendamping BPJS, di mana petugas khusus pendampingan pasien mulai dari pendaftaran hingga selesai berobat. Ini meniru konsep pasien navigator yang digunakan oleh WHO untuk meningkatkan komunikasi dan mengurangi dari kebingungan pasien.
Kemudian yang keempat, layanan pengaduan cepat terintegrasi. Keluhan dapat disampaikan melalui aplikasi, telepon, atau meja pengaduan dengan respon maksimal 1 kali 24 jam. Hal ini memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelayanan. Untuk memperdalam, saya menjelaskan alasan mengapa SAPA BPJS ini menjadi solusi yang realistis dan efektif. Yang pertama yaitu memangkas birokrasi. Sistem satu pintu membuat proses administrasi tidak lagi berlapis-lapis, data pasien langsung terintegrasi sehingga validasi lebih cepat. Kemudian yang kedua, mengurangi beban dari tenaga medis. Karena sebagian besar proses dibantu petugas pendamping dokter dan perawat dalam fokus pada pelayanan medis, bukan administrasi. Kemudian yang ketiga, meningkatkan keadilan sosial. Pasien BPJS dan pasien umum diperlakukan sama. Ini sejalan dengan prinsip John Rawls tentang pemerataan akses layanan publik. Kemudian yang keempat, mendorong budaya pelayanan empatik. Petugas dilatih komunikasi pelayanan sehingga interaksi lebih ramah, lebih terarah, dan membantu mengurangi kecemasan dari pasien BPJS atau pasien kesehatan. Kemudian yang kelima, transparansi lebih kuat. Aplikasi SAPA BPJS dapat menampilkan satu layanan antrian hingga rawat keluhan pasien. Masyarakat merasa dilibatkan dalam seluruh proses pelayanan kesehatan. Kemudian yang keenam, respon cepat atas seluruh keluhan. Dengan kanal pengaduan terintegrasi, masalah bisa ditangani sebelum menumpuk dan merugikan pasien. Yang terakhir, dari paparan ini dapat kami simpulkan bahwa permasalahan pelayanan BPJS Kesehatan masih cukup kompleks, terutama berkaitan dengan birokrasi yang panjang, lambatnya pelayanan, dan kurangnya empati dari petugas. Melalui inovasi SAPA BPJS, mudah-mudahan kita dapat mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, lebih responsif, lebih ramah, lebih adil, dan terintegrasi. Dan sebagai saran untuk pemerintah dan BPJS Kesehatan, yang pertama harus memperkuat integrasi dan antarinstansi, meningkatkan pelatihan komunikasi pelayanan bagi petugasnya, kemudian mendorong evaluasi pelayanan secara berkala dengan melibatkan masyarakat. Dengan inovasi yang tepat, pelayanan BPJS bukan hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi benar-benar menjadi wujud dari pelayanan publik yang bermartabat. Demikian video yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.